YouTuber pemula itu biasanya setelah upload penasaran hasilnya kayak gimana sih gitu kan. Jadi setelah upload dia tes gitu, ditonton dulu sendiri ya. Nah itu jangan dibiasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat Akang, di video kali ini Akang akan coba menjawab pertanyaan dari sahabat subscriber Akang ya. Dan ini sekaligus nih Akang promosikan ya. Sahabat Akang ini, Kak Gemini ya, channel ini orangnya baik banget ya, kemudian selalu support di semua channel Akang ya, beliau selalu hadir. Kemudian yang luar biasanya Kak Gemini ini juga suka ngasih super tank ke Akang ya. Di channel Akang Asep Official beliau selalu ngasih super tank ya, jadi tambahan cuan buat Akang. Makasih ya Teh. Mudah-mudahan Akang doakan channelnya cepet monet ya. Alhamdulillah ya, untuk sekarang juga pertambahan subscribernya lumayan luar biasa ya. Dari Akang mulai berteman itu subscribernya 400 sekian ya, sekarang sudah 800 sedikit lagi. Semangat terus kakak ya. Baik, pertanyaannya adalah pertanyaannya, Kang, gimana kalau misalkan menggunakan jaringan daripada hotspot handphone kita? Nah berarti dalam pengertian gini, kalau misalkan kita menonton video sendiri kemudian menggunakan satu jaringan gitu ya. Jadi misalkan di rumah kita ada wifi, kemudian ada handphone 2 ataupun 3 handphone nih, baik yang punya kita semua ataupun punya anak, punya istri, punya suami gitu ya. Kita kumpulkan kan otomatis menggunakan semua wifi-nya sama ya. Menggunakan wifi yang sama. Nah, ketika kita menonton menonton video kita sendiri, nah itu diperbolehkan atau tidak ya? Mungkin itu ya pertanyaan jelasnya gitu. Nah, gini sahabat-sahabat Akang. Pada dasarnya ketika misalkan kita menggunakan menonton video kita sendiri, syarat yang paling penting, yang paling utama adalah tidak boleh menggunakan akun utama kita ya. Atau kita ketika menonton video kita sendiri dilarang ya, atau tidak diperbolehkan menggunakan akun yang mengupload video tersebut. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan contoh gini nih, ini Akang ngupload video ini ya, kemudian setelah berhasil Akang upload, terus Akang tonton juga gitu ya. Setelah berhasil diupload Akang tonton juga gitu. Kenapa ini Akang tekankan permasalahan ini? Karena biasanya YouTuber baru itu, YouTuber pemula itu biasanya setelah upload penasaran hasilnya kayak gimana sih gitu kan. Jadi setelah upload dia tes gitu, ditonton dulu sendiri ya. Nah itu jangan dibiasakan ya, itu bahaya. Jangan dibiasakan, apalagi untuk sahabat-sahabat semua yang sudah monet ya, itu bahaya, bisa di smart nantinya. Jadi di banned bisa jadi itu ya. Jadi jangan lakukan itu. Kalau misalkan sahabat-sahabat semua masih belum yakin gitu ya, ketika kita ngupload video kemudian pengen nonton dulu hasilnya seperti apa, nah bisa kita siasati dengan cara jangan ketika ngupload video jangan langsung dipublish. Tetapi ketika ngupload video, teman-teman tidak di pengaturannya jangan langsung dipublish, tapi dipribadikan dulu ya. Setelah dipribadikan, teman-teman tonton dulu, itu tidak apa-apa ya. Tonton dulu, kemudian kalau ada backsoundnya bisa terlihat kan backsoundnya itu kena klaim hak cipta atau tidak. Kalau kena klaim hak cipta sudah urungkan, jangan langsung dipublish, berarti kembali edit ulang ya. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, teman-teman tonton kemudian udah oke, isi metadatanya, judulnya, deskripsinya, tagnya, hashtagnya, dan lain sebagainya. Setelah diisi rapi, baru teman-teman upload ya. Nah setelah itu tidak diperbolehkan. Setelah pengaturannya sudah dipublish ya, ketika kita upload video-video kita sudah dipublish, maka sudah tidak diperbolehkan ditonton oleh akun yang mengupload video tersebut ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian terkait masalah tadi, bagaimana kalau misalkan ditonton oleh menggunakan handphone lain atau menggunakan akun yang lain, tetapi masih dalam satu jaringan ya, ataupun menggunakan hotspot wifi yang sama lah gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua,
menurut Akang itu tidak apa-apa, ya, tidak menjadi masalah. Hanya saja secara logika manusia, ya, ini harus ada ada catatan yang harus teman-teman lakukan, ya, harus teman-teman pahami. Secara logika manusia, kalau misalkan yang kita tonton hanya video kita sendiri, maka kecerdasan yang ditanam di sistem YouTube ataupun IE, ya, kecerdasan buatan yang ditanam di sistem YouTube itu akan membaca bahwa yang melakukan tontonan tersebut adalah robot, ya, ataupun nanti akan bisa masuk kepada terdeteksi spam lah. Kenapa? Karena satu akun, bukan satu akun maksudnya, walaupun berbeda akun tetapi dalam satu jaringan gitu, ditontonnya itu terus, ya. Nah, itu akan dimungkinkan bisa khawatir masuk ke dalam kategori spam gitu, ya. Nah, terus gimana caranya Kang biar aman, ya, biar aman terkendali gitu. Nah, satu-satunya cara biar aman, ya, dan tidak mungkin, ya, Akang pastikan ini tidak mungkin, cara ini tidak mungkin terdeteksi spam walaupun nontonnya menggunakan hotspot ataupun menggunakan WiFi yang sama. Dengan cara seperti apa? Cara nontonnya dioplos, ya, atau dikolaborasi. Ya, kemarin sudah Akang jelaskan bagaimana cara pengertian ataupun cara mengupload ataupun mengkolaborasi video kita itu, ya. Jadi setelah sahabat-sahabat upload video berhasil, kemudian ketika mempunyai akun cadangan, teman-teman ganti akun dulu, atau misalkan ambil handphone yang lain, walaupun satu jaringan, teman-teman tonton video kita sendiri, kemudian diupload atau dikolaborasikan. Setelah selesai nonton video kita yang baru diupload, teman-teman tonton video dari YouTuber besar, atau teman-teman tonton video yang viewersnya sudah banyak, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, misalkan teman-teman sama Akang nih mau gotong royong, ya, ini gotong royong yang benar, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang nganggap gotong royong yuk, nah ini kadang yang ngajak gotong royong itu nggak paham gotong royong itu yang diperbolehkan oleh YouTube seperti apa. Jadi kalau misalkan mau gotong royong, teman-teman setelah upload video teman-teman, kemudian di-share, misalkan dikabarin, ya, ke teman kita yang mau ngajak gotong royong. Jadi dia menonton video kita secara full durasi. Setelah itu nonton dulu video yang dari YouTuber besar atau dari video yang viewersnya sudah banyak. Kemudian tonton lagi video kita, tonton lagi video besar seperti itu, ya. Jadi kalau untuk sistemnya seperti apa Kang? Banyak, ya, bisa menggunakan satu banding satu, ya, satu boleh, ya. Artinya satu video kita diselang-seling lah, ya, satu video kita, satu video subscriber besar, satu video kita lagi yang lain, kemudian satu dari video yang viewersnya banyak, terus seperti itu. Atau misalkan 121 ini hanya untuk mengaitkan rekomendasi, artinya jam tayang kita sudah terpenuhi, tetapi ketika kita ngupload video ataupun subscribernya masih berkurang, nah maka sistem rekomendasi ini harus difokuskan. Cara memfokuskannya boleh 121 atau 131. 131 itu satu video kita, 3 video dari subscriber besar ataupun video yang viewersnya banyak, kemudian ditutup dengan satu video kita. Atau 121 itu satu video kita, 2 video dari subscriber besar, ditutup satu video kita yang lain. Seperti itu, ya. Jadi ketika kita walaupun berada di satu wilayah, satu lokasi, satu WiFi, satu jaringan, kalau misalkan yang pola tonton kitanya tidak hanya video kita terus, itu aman. Ya jangankan satu jaringan, ya, jangankan satu hotspot ataupun satu WiFi, satu handphone saja itu masih bisa tetap dilakukan dan tidak akan terdeteksi spam. Padahal hotspotnya sama, IP-nya sama, tetapi akunnya berbeda dan cara tontonnya di-oplos diselang-seling. Itu akan aman insya Allah. Jadi gitu, ya, Kak, ya. Bisa dipahami, ya. Kalau misalkan ada pendapat lain ataupun pengalaman yang lain yang mungkin bisa kita ambil ibroh ataupun pelajaran, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Tetapi ingat, sampaikan dengan cara yang santun dan menggunakan etika komunikasi yang baik, ya, agar kita sama-sama belajar, mengambil pengalaman, mengambil pembelajaran dari pengalaman siapapun. Dan insya Allah ketika kita tetap konsisten dalam upload, kemudian rajin upload video, terus lakukan silaturahim dan kolaborasi, maka insya Allah, ya, lambat laun video kita, channel kita akan mengalami perkembangan yang signifikan. Intinya
Tetap semangat di dalam membela mimpi. Dan ingat, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.